Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala jami'i ni'amillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita dapat berwajah bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, memasuki hari yang ke-9 di bulan Rabiul Akhir. Mudah-mudahan segala bentuk aktivitas kita dari awal hingga akhir hari ini dan seterusnya semuanya akan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jemaah rahmatullah, di antara orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Artinya sebelum tidur kita harus dalam keadaan suci, baik suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian ketika kita menjelang tidur itu kita sebaiknya memang harus berwudu. Kemudian ikuti bacaan-bacaan yang dianjurkan ketika kita menjelang sholat. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, berpesan kepada istri tersayang Aisyah radhiyallahu anha, jangan engkau tidur wahai istriku sebelum engkau menamatkan bacaan Al-Quran. Yang kedua, jangan engkau tidur wahai istriku sebelum orang Islam, orang mukmin semuanya ridho kepadamu. Yang ketiga, jangan engkau tidur sebelum engkau menyapa Rasulullah dan para sahabat serta keluarganya. Yang terakhir, jangan engkau tidur wahai istriku sebelum engkau menjalankan haji dan umrah. Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha bingung, bagaimana mungkin ya Rasulullah aku dapat menamatkan membaca Al-Quran sebelum tidurku? Bacalah surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, maka itu artinya sama dengan engkau menamatkan membaca Al-Quran. Yang kedua, doakan semua kaum muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat, yang hidup maupun yang mati, agar mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah mereka akan ridho kepadamu. Kemudian bacalah salawat untukku, untuk sahabat, untuk keluarga dan sahabatku, maka engkau telah menyapa semua rasul, sahabat dan keluarganya. Yang keempat, bacalah tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu sama dengan engkau telah menjalankan haji dan umrah. Bapak Ibu rahimakumullah, amalan sederhana tapi fadilahnya luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, bukan hanya sekedar membacanya itu saja, tetapi diselingi dengan bacaan-bacaan lain seperti surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian surat ayat Kursi, untuk
menjelang tidur kita. Maka menjelang tidur kita itu kita niatkan, kita akan bangun tengah malam, kita akan bangun jam 2, kita akan bangun jam 3, ya Allah aku akan beribadah kepadamu. Nah, kalau sudah niat begitu, semua kita dengan dalam keadaan bersuci, bukan hanya didoakan oleh malaikat, tapi kita juga akan dibangunkan sesuai dengan rencana kita, insya Allah. Kenapa? Karena memang kita tujuannya baik, sudah dijaga oleh malaikat sepanjang tidur kita. Maka tak perlu lagi kita pakai alarm. Pakai alarm pun kadang-kadang kalau kita malas bangun, alarmnya yang kita marah. Alarm itu yang kita matikan, karena kita ingin alarm itu merasa mengganggu tidur kita. Yaitu orang yang didoakan oleh malaikat, yaitu orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Yang kedua, orang yang didoakan oleh malaikat, orang yang menunggu waktu sholat. Ketika azan dikumandangkan, lebih baik lagi hadir di masjid ketika azan belum dikumandangkan. Kita hadir menunggu azan dikumandangkan, kita menjemput berkah. Bukan azan itu harus kita buru-buru dari rumah, tidak. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sebaiknya memang adalah kita hadir sebelum azan dikumandangkan. Kita iktikaf, niat iktikaf sudah mendapat pahala selain didoakan oleh malaikat. Zikir menjelang azan. Kemudian lebih bagus lagi kita zikir membaca Al-Quran, tetapi membaca Al-Quran tidak boleh kuat-kuat. Kenapa? Karena akan mengganggu jamaah yang lain. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Sedikit yang saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Adallahu wa iyyakum ajmain wa aqulu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.